wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Yes, batuk. Hari ini. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, boleh berdoa dulu ke doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang absennya dulu ya teman-teman. Lihat kanan kirinya siapa yang tidak hadir. Kalau ada sampel boleh dibuang dulu. Ada nggak yang hadir? Apa ya? Apa? Sakit. Sakit. Pas sakit. Bentar. Berarti dari 4 murid kan ini? Iya. 4 murid, 1 orang yang nggak hadir, Opa sakit. Iya. Berarti ini ada 3, jadi Kira, yang mana Kira? Aku Pak. Kira hadir. Terus Parisya Saya Pak. jadi Hadir. oke, siap. Vira, Parisya, bersama Teddy. Oke, ingat. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita ngebahas apa? Minggu lalu? Apa? Oh yang fungsi patung Pak. Nah, betul. Apa coba fungsi patung? Masih ingat nggak? Ada yang pertama tuh fungsi sebagai religius. Sama. Kayak contohnya tuh patung Buddha disembah gitu. Terus yang kedua ada patung dekoratif, bisa patung angsa di tengah taman, sama patung monumen. Monumen tuh kayak misalnya pahlawan, kayak mengenal jasa pahlawan gitu. Betul. Kira. Terima kasih Kira. Siap. Nah, sekarang kan udah membahas minggu lalu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bakalan belajar tentang teknik-teknik seni patung. Oke. Tapi sebelum itu kan minggu kemarin ada tugas yang disuruh ngebikin rancangan-rancangan buat patung, kalian bebas. Oh iya. Atau mau ini apa? Realis. Udah beres belum? Udah. Per orang 2 ya? Iya. Rancangan 1, 2 Pira udah. Aisyah 2 udah. Jadi 2 kamu udah. Berarti yang belum tinggal sih apa ya? Oke, sip. Nah, langsung aja ya Kak. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita akan belajar tentang teknik-teknik seni patung. Untuk apa kita belajar tentang teknik-teknik seni patung? Untuk supaya tahu kita tuh misalnya mau buat patung yang tadi kata Pira apa? Fungsi-fungsinya tuh modeling apa? Dekoratif, religius, sama monumen. Kan kita kalau membuat patung itu tuh harus tahu si tekniknya gimana, cara bikin si patung itu gimana. Nah, tujuannya buat itu. Kenapa sekarang kita belajar tentang teknik seni patung. Gitu guys. Nah, ini ada contoh beberapa patung dari tanah sama gipsum. Nanti sekalian dijelasin lah di oper-oper ke kalian. Langsung ya guys. Nah, sebelum ke pembahasan intinya, Bapak di sini pengen ngejelasin dulu tentang pengertian seni patung. Pengertian seni patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi yang dibuat dengan berbagai teknik. Patung dapat berbentuk figuratif, berbentuk nyata, atau abstrak. Jadi patung itu ada 3 dimensi. Apa sih 3 dimensi itu? 3 dimensi itu jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Beda dengan lukisan. Kan kalau lukisan mah 2 dimensi, cuma dari udah depan doang, enggak kanan kiri. Sedangkan ini kan bisa kalian ngeling dari arah mana aja bisa tahu kan. Nah, gitu. Terus ini kan ada yang figuratif dan juga abstrak. Nah, kalau itu figuratif, maksudnya figuratif itu si mukanya tuh benar-benar realis sesuai objek yang dibentuk. Misalkan Bapak nih ngegambar Teddy. Nah, mau ngegambar maksudnya bikin patung nih. Nah, bikin patung tuh Bapak harus benar-benar mirip kayak muka Teddy gitu. Kayak gini katanya. Kalau yang abstrak tuh kan tuh mukanya jadi gini bulat, terus tangannya kayak mulai kayak gitu. Terus itu juga simak lebih ke apa ya? Lebih ke pemaknaan gitu. Jadi maknanya juga subjektif, nggak misalkan kata Bapak gini nih maknanya, tapi menurut kalian berbeda. Nah, kita langsung ke pembahasan intinya aja. Yang pertama, teknik-teknik seni patung ada teknik pahat, kedua teknik sisir, dan ketiga teknik markir. Sebenarnya ada 5, tapi nanti bisa dulu. Yang pertama dulu, ada teknik pahat.
yaitu mengurangi bagian bahan seperti kayu, batu, atau es sehingga membentuk patung. Alatnya ada 3, ada palu, gergaji, dan juga pahat. Pahat masuk ya. Jadi si teknik pahat itu misalkan kita kan bahannya ada, contohnya yang gampang aja weh. Kita bahannya kayu ya misalkan. Nah, nanti di pahatnya pakai gergaji, gitu-gitu terus atau di palu di membentuk apa yang kita rancangan. Misalkan mau bikin muka si kayunya itu kotak, nanti kita ukir terus dibagi gitu bentuknya sesuai apa yang sama kita yang mau bikin. Nah itu teknik pahat. Yang kedua ada teknik bucir, yaitu membentuk patung dengan menambahkan dan mengurangi bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Alatnya ada 3, yaitu tangan, spatula atau bucir, tapi kebanyakan rata-rata tangan dikombinasi sama bucir. Kalau gambarannya kayak gini, nah ini juga sama dari tanah liat. Tanah liat cuman itu udah kering sama embun, jadi ini hitam. Misalkan kita awalnya ke kotak segini ya, tanah, terus dibentuk-bentuk pakai tangan atau bucir gitu. Jadi nyesuaiin kita mau bikin apa, kita bikin tangan kayak gini, bikin gitu, terus ininya gini. Kalau susah, yang bagian detail-detail dia pakai bucir atau si spatula gitu, jadi perlahan kayak gitu. Kayak gitu contohnya kalau teknik bucir. Ini sih mau lihat contohnya kayak gitu. Kesannya bisa berkali sama ya. Nah yang ketiga ada teknik merakit, yaitu menggabungkan berbagai bahan seperti logam, kayu, atau plastik untuk membentuk patung. Namanya adalah aspek patung. Sebenarnya ini apa yang lebih simpel, soalnya kan dari tekniknya juga judulnya merakit, berarti menggabungin bahan, bisa pakai las, kayak atau paku. Itu kalau teknik merakit. Selanjutnya 2 lagi. Nah yang keempat ada teknik cor dan yang kelima ada teknik modeling. Teknik cor atau cetak, membuat cetakan untuk mencetak patung dari bahan cair seperti semen, logam, atau gipsum. Alat cetakannya ada 3, ada sendok dan ada cetak. Jadi teknik cor kan kalau 3 teknik yang tadi mah udah berbentuk kotak tadi ya. Sedangkan kalau yang teknik cor mah emang benar-benar cair tapi nanti dibekukan kering sendiri. Misalkan kita mau bikin apa ya? Ini kayak gipsum. Iya gipsum ini kan. Nah, gipsum itu awalnya itu nggak kotak langsung tapi berbentuk cairan. Nah, nanti dimasukin ke botol, terus dikasih air panas kan nanti jadi mengeras kotak. Nah, udah kotak nanti kita diukir dikit. Nah, diukirnya itu pakai sendok. Buat sendok itu apa ya? Cutter gitu ya. Nah, cutter kayak gitu. Kalau ini mah sendok sama wadah cetak mah buat bikin sih gipsumnya sendiri biar kotak. Nanti diukirnya mah pakai tangan atau pisau atau cutter. Nah, itu buat teknik cor. Nah, kelima ada teknik modeling, yaitu membentuk bahan lunak secara langsung dengan tangan atau alat bantu. Biasanya digunakan dalam patung area sebelum dicetak. Kan ini yang kelima dari dicetak, berarti hampir sama dengan yang ini. Ini juga modeling, cuman modeling tangan kan biasanya modeling muka atau apa sih yang torso, apalagi bapak. Nah, ini mah tangan contohnya gitu. Itu sih teknik modeling mah hampir sama kayak dari teknik bucir ya. Jadi berbeda jauh. Itu buat tekniknya. Nah, sekarang langsung ke bahan-bahannya. Nih, ada 3. Ini itu bahan lunak itu yang gimana ya? Yang udah dibentuk. Udah dibentuk dan gak susah diserinya, gampang. Yang pertama ada tanah liat, udah pasti itu banyak. Terus plastisin tuh kayak ini apa malam, tau nggak kalian plastisin sering main malam terus dibentuk-bentuk, Iya. gitu malam terus jadiin. Nah gampang lah gimana. Terus, nah ban keras seperti judulnya keras, jadi harus memang benar-benar bikinnya tuh butuh effort tuh ya, harus apa gitu. Nah yang pertama ada batu, kayu dan juga logam. Nah itu logam sebelum di kotak-kotak ini masih emas kayak gini. Nah yang ketiga ada bahan-bahan dicetak kayak tadi yang gipsum, ada gipsum, semen, resin. Nah itu gipsum tuh kayak gini nih awalnya. Nah ini awalnya tuh kayak gini, cuma diukir-ukir pakai cutter jadi kayak gini. Nah gitu.
Kalau buat semen, ya semen lah, kalian juga udah pada tahu kalau bikin rumah kayak gimana dengan semen. Nah, gitu. Kalau resin itu cairan. Cairannya tuh bening-bening gitu nih. Nah, gitu. Udah balik. Gitu doang. Ada yang mau ditanya nggak? Masih bingung atau gimana? Iya, ada Pak. Aman. Yang benar teh. Nanti nggak? Insyaallah Pak. Insyaallah. Oke. Kan kalian sekarang diam nih, bilangnya ngerti. Nah, sekarang Bapak mau cek dengan game supaya bener nih kalian ngerti apa enggak. Takutnya diam tapi nggak ngerti. Nah, gitu. Bentar. Masih. Game. Nah, ini di sini ada 4 game. Yang mana guys? Itu semuanya bisa dipilih Pak. Bisa. Yang kayak jam yang mana mau menyesuaikan. Yang ini Yang Pak. biru. Cross out. Yang biru, yang biru. Ini. Ya. Jangan ragu Pak. Bentar. So, yang bisa ke depan ya. Yang siapa dulu? Harus semuanya ke depan. Yes. Biar tahu. So, kamu Iya. Alicia. Ini kakak lihat dulu. Salah itu berarti. Yeay. Jadi itu yang menyambungin ini kan. Si teknik sama si bahannya. Ini kakak lihat. Ukir deh, ukir. Nah, itu. Si ya. Mana coba? Salah, bener. Salah Pak, yang salah. Salah satu, oke. Bentar. Dah. Oke, berarti Parisya berapa skornya? 70 Parisya Pak. 70, berarti renang-renang masih paham, oke? Baik, terima kasih Parisya. Selanjutnya, gini gimana? Ini ya, harusnya digedein dulu tadi. Nah tadi ini udah kan Parisya. Sok sekarang bagian tadi sama Kira yang mana? Yang cepat Pak. Nih, Iya. sok tadi ke depan tadi. Gimana ya? Aku udah gitu Pak. Gimana Pak? Belajar dong. Santai. Jadi gitu teh. Nah sok teh. Nyamain teknik sama si bahannya. Nah ini misalnya ke atas ini. Oh, ditarik. Nah, tadi mana? Nah, pinter. Satu lagi. Sama aja. Nah, sip, pinter. Thank you buat tadi. Ada enggak? Sekali doang. Udah sekali ya? Iya. Wah, keberuntungan. Tapi gak ada skor, gak apa-apa. Nanti 100 buat tadi. 100. Oke. Selanjutnya terakhir. Aku. Kira-kira. Terakhir. Kamu main mana, Pin? Crosswords. Ini. Yes. Oke. Bentar. Balik. Apa nih? Nah, bawah. Nah, gini. Stop. Nah, 3. Ini nih, 1. Ukir, berarti sama apa? Yang di nomor. Ini kan nomor 1, ukir. Nah, itu Kiro. dimasukin. Ukir tuh bahannya apa? Nah, itu dimasukin. Iya. Itu sama huruf di Di bawah. bawahnya huruf di bawah. Oh, ini nih. Oh. Iya. Ukir apa coba? Tadi ya, tadi jelasin. Kak. Oke. Nah, sip, pinter. Nah, ngerti kan? Bisa merebut sih ya? Sekarang nomor 2. Nah, tuh. Apa? Ini. Gemes banget. Ya. Kak. Mas, Tanah. ayo. Gemes pengen gigit. Ih, Ayo, Pis, semangat. lucu banget. Salpok. Nah, sip. Satu lagi. Spelling, apa banyak?
Terima kasih Vira dan Teddy juga Felicia. Berarti kalau dilihat yang satu Vira sama Teddy udah paham berarti ya, insya Allah. Tinggal baris ya. Paham Pak. 7%, 70%, salah. Nah udah kayaknya selesai, ini satu lagi ya, tapi nanti aja lah minggu depan. Nah kita ke pertanyaan lagi. Berarti udah lah ya, paham. Tapi bapak pengen nanya satu lagi pertanyaan. Nah, dilihat dulu. Ada yang bisa jelasin nggak satu teknik seni patung yang bisa kamu jelasin? Mau modeling atau ukir? Jelasin prosesnya Pak. Ada prosesnya dari nol sampai jadi. Yang tahu yang kamu tahu. Gak perlu tahu juga. Saya. Bentar. Sok, ke depan. Kenalin nama sama kelas. Perkenalkan, nama saya Farisya, kelas 9B. Sok apa sih? Yang saya tahu dari Jelasin apa dulu? Teknik apa? salah satu teknik itu teknik modeling. Nah, Nah, jadi yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu nih, tanah liat. Tanah liatnya kita adon apa sih di bulan pakai air sedikit-sedikit supaya menjadi udah dibentuk tuh. Nah, terus kita cari dulu nih model yang kita mau buat dari tanah liat ini, misalkan teman sendiri atau self portrait. Nah, di situ kita mulai bentuk tanah liat ini dengan alat bisa butsir atau tangan sendiri. Dan itu hasilnya persis sama yang model yang kita lihat gitu kan. Tuh, bentar, Masya. Terima kasih. Jadi apa sih nanti si tanah tuh biar di orang itu seperti apa? Biar mendapatkan tekstur yang pas untuk dibuat buat kartun. Nah, betul. Jadi si tanah liatnya di orang itu supaya apa? Supaya basah sama teksturnya dapat, terus gampang juga dibuat. Udah sih gitu doang. Paling tentang teknik sifatnya. Tadi juga udah dijelasin, dia juga udah. Jadi paham? Paham Pak. Ada lagi nggak yang ditanyain? Misal ada yang bingung atau apa gitu, nanti kita balik lagi ke pembahasan. Ini ada Pak, udah jelas. Aman. Oke. Terima kasih berarti kalau gitu. Kan minggu kemarin Bapak jelasin udah rancangan buat bikin patung. Nah, buat minggu depan ada tugas juga. Buat minggu depan tuh kan masa sih kawin mulu kan bosen. Gimana kalau kita praktek? Mau nggak? Boleh Pak. Patungnya bahan samarnya nanti Bapak sediain. Kita dari tanah liat, kita pengennya bikinnya yang kayak gini, tapi kecil aja. Oke Bebas. Pak. Mau bikin Among Us atau yang kecil-kecil separuh itu gimana kalian lah, ekspor aja pokoknya. Iya Pak. Buat bahan-bahannya sama Bapak udah ada, nanti minta ke sekolah, ke bendahara. Tinggal kalian nyiapin aja apa yang perlu dibawa, contohnya kayak Butsir. bujir kan dari Bapak. Oh iya. Paling ini apa, pakai bajunya yang jelek lah, yang bersih. Terus itu siapa sih? Celemek nah itu bener yang buat masak biar nanti gak kotor baju. Udah sih paling itu doang yang harus kalian bawa, sama nanti bawa juga makan sama minum, soalnya nanti kan bakal lama. Nggak disediain Pak makan minumnya. Enggak dong, kan Aduh. alat sama bahan sama bapak, masa makan sama bapak juga. Dari kalian ya teman, jadi bawa bekal masing-masing, nanti pas istirahat kita makan bareng. Siap Pak. Yang makan bareng lanjut lagi. Udah. Dan paling segitu doang. Sekarang juga udah menunjukkan jam 2:13, udah lelah pengen pulang kan? Iya Ya. Pak. Nah, sok siap-siap aja. Udah gitu doang tugas buat minggu depan. Sebelum Bentar dulu bos. Belum siap beres-beres. sebelum Pak. Nah, sebelum pulang sok ketua kelasnya berdoa dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih tadi. Udah paling teman-teman segitu doang, terima kasih banyak. Terima kasih Jangan Bapak. lupa Pokoknya tetap jaga kesehatan. Siapin buat minggu depan tugasnya. Silakan pulang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sok, enggak pulang. Mau beres-beres dulu. ini macet Pak. Pulang ke kamu. Nah.